Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Pak Suramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata. Arus. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan teori produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, pabrik pembuatan sepatu, petani menanam padi, penjual membuat makanan. Semua kegiatan tersebut termasuk kegiatan produksi karena menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat. Tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia, mendapatkan keuntungan, menambah nilai guna suatu barang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Sitariati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu tentang faktor-faktor produksi. Yang mana dalam kegiatan produksi tersebut ada beberapa produksi yang dibutuhkan. Ada yang namanya sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Contoh dari sumber daya alam yaitu tanah, air, kayu, dan hasil tambang. Kemudian contoh yang kedua yaitu tenaga kerja yaitu petani, buruh pabrik, karyawan perusahaan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu modal. Ada mesin, bangunan pabrik, kendaraan, dan contoh yang keempat yaitu kewirausahaan adalah kemudian contoh yang keempat yaitu kewirausahaan yaitu contohnya adalah pemilik usaha dan pengusaha. Halo semuanya, saya Muhammad Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori produksi. Teori produksi menjelaskan hubungan antara jumlah faktor produksi atau bisa disebut input dengan jumlah barang yang dihasilkan atau bisa disebut output. Input adalah bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Kalau output adalah barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam teori produksi dikenal hukum yang disebut law of diminishing return atau hukum hasil yang semakin berkurang. Artinya, jika suatu faktor produksi terus ditambah sementara faktor lain tetap, maka pada suatu titik hasil tambahan yang diperoleh akan semakin kecil. Contohnya, jika pekerja di pabrik terlalu banyak tetapi masih tetap sama, maka hasil produksi tidak akan meningkat secara maksimal. Perkenalkan, nama saya Mukaliza. Di sini saya akan menjelaskan bagian materi yang terakhir, yaitu tentang contoh dan kesimpulan. Nah, contoh kegiatan produksi dalam sehari-hari itu bisa kita ambil dari usaha membuat roti. Nah, di sini ada 4 faktor produksinya. Yang pertama yaitu tepung, gula, dan lain-lainnya. Itu disebut sebagai sumber daya alam. Yang kedua yaitu orang yang membuat rotinya. Nah, itu disebut tenaga kerja. Lanjut yang ketiga yaitu oven dan alat masak. Itu disebut modal. Dan pemilik usaha roti itu disebut kewirausahaan. Dengan menggabungkan semua faktor produksi tersebut, maka dihasilkanlah roti sebagai produk akhir. Kesimpulannya, teori produksi menjelaskan bagaimana suatu barang atau jasa itu dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai faktor produksi yang efektif dan efisien. Dengan memahami teori produksi tersebut, kita dapat mengetahui cara mengelola sumber daya agar menghasilkan produk yang maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.